Halo dulur-dulur, balik lagi di GDM Info bersama Fitri. Nih, lihat, Fitri tuh suka banget ya makan sate. Apalagi jelang Hari Raya Idul Kurban seperti ini. Pasti banyak banget sate-sate yang bisa dulur-dulur nikmati. Sate daging, sate kambing, dan banyak lagi ya. Nah, tapi sate yang enak itu dihasilkan dari daging yang berkualitas. Makanya, hari ini Fitri mau main ke peternakan sapi, juga peternakan kambing di daerah Magetan sama Madiun. Kita lihat ya, persiapan peternak-peternak sapi dan kambing di sana jelang Hari Raya Idul Kurban. Seperti apa perjalanan Fitri hari ini? Terus ikuti, tapi jangan lupa subscribe dulu di YouTube sama fanpage ya, GDM Organik. Ikuti perjalanan Fitri hari ini. Nah, Fitri sekarang sudah berada di wilayah Magetan untuk memantau peternak-peternak sapi ini dalam mempersiapkan sapi-sapinya jelang Hari Raya Idul Kurban. Kebetulan peternak-peternak sapi yang mau Fitri datangi ini adalah mitra setia GDM. Jadi sekalian aja nanti kita bakal tahu apa perubahan positif di sapi-sapinya setelah menggunakan GDM. Oke? Tapi sebelum itu kita cari dulu ya pemilik peternakan sapi ini ya. Sekarang saya sudah di peternakan sapi, sudah bersama dengan Mas Tado ya, di daerah Magetan nih guys. Dan ini ngecek-ngecekin, tadi Mas Tado sempat kasih makan gitu ya Mas ya. Dan sekarang kita akan bertanya-tanya tentang gimana sih cara merawat dan juga cara mengembangbiakan sapi gitu. Nah, ini sapi-sapinya ini bakal dijual untuk Hari Raya Kurban ya Mas ya? Ya, untuk kurban kali ini alhamdulillah sudah laku 5 ekor sapi. Dari total 6 yang kita pelihara ini alhamdulillah ada 5. Jadi mulai dari kisaran 17,5 juta sampai 26. Pastinya harus juta. Sapi yang berkualitas ya Mas ya. Iya. Bisa laku dengan harga tinggi ya Mas ya. Lah gimana sih Mas? Kalau di peternakannya Mas Tado ini perawatan sapinya sebelum siap jual untuk Hari Raya Kurban diapain aja Mas? Treatmentnya Mas? Untuk langkah awalnya yang jelas untuk masalah pemilihan sapinya kayak yang ada di sini ini kita pilih sapi yang bagus. Kalau untuk dari segi makannya gimana Mas? Apa makannya didobel atau gimana? Karena masalah pakan di sini itu untuk rumput pakan hijaunya ini sangat terbatas. Kita utamakan jerami padi kering. Ini alhamdulillah ketika kita pakai GDM itu nafsu makannya tinggi sekali. Ini bisa kita lihat. Tuh Idul Adha tahun kemarin itu pelanggannya sangat cocok dengan kualitas daging yang dibeli dari sini. Jadi waktu nyembelih itu dagingnya bagus, merah, terus nggak begitu banyak lemaknya. Oh gitu, jadi terus lebih terserap sempurna gitu ya Mas ya. Jadi makanan yang terserap ini nggak terbuang sia-sia, tapi memang jadi daging yang bagus gitu. Dan lemaknya juga hampir nggak ada. Nggak ada. Kalau dari Mas Tado sendiri perawatan untuk kandangnya? Kalau saya untuk masalah perawatannya, untuk tiap hari GDM ini nggak bisa lepas. Karena kalau ini sehari nggak pakai GDM itu kadang nanti dari feses amoniaknya itu terasa. Oh gitu. Nah, amonia itu kalau nggak segera dibersihkan dari tempat kandangnya, ini akan mempengaruhi kesehatannya sapi juga. Betul. Jadi seperti itu, makanya dari bau itu pun sapi akan terganggu, sehingga nanti masalah makannya juga terganggu. Nah, alhamdulillah dengan adanya GDM ini masalah amonia ini bisa kita tekan. Mantap banget guys ya. Ini kita sudah membuktikan dari peternakan sapinya Mas Tado ya, bagaimana GDM membantu sekali ya Mas ya dalam hal menaikkan bobot, sama manajemen kandangnya juga terbantu sekali ya Mas ya dengan adanya GDM. Oh ya, saya juga bawa dokter hewan kita, Dokter Dinta ya, yang nanti juga akan menjelaskan secara teknis ya tentang penyakit-penyakit pada sapi dan yang lain halnya ya. Jadi tetap stay tune aja di sini. Jangan lupa untuk tetap subscribe YouTube dan fanpage kita di GDM Organik. Kalau masih belum like atau subscribe, di like dan subscribe sekarang ya sebelum ada Dokter Dinta nanti menjelaskan. Oke? Fitri sekarang sudah bersama Dokter Dinta. Dokter Dinta ini akan menjelaskan nanti seluk-beluk tentang teknis-teknis berternak sapi dan juga ciri-ciri sapi sehat, kemudian nanti bagaimana manajemen kandangnya ya Dok ya. Dan juga tips-tips untuk memilih suplemen terbaik untuk ternak sapi Anda, dulur ternak.
Oke, Dokter Dinta, bisa dijelaskan nggak sih dok, ciri-ciri sapi sehat itu seperti apa? Ciri-ciri sapi yang sehat itu yang pertama adalah nafsu makannya itu tinggi banget, Mbak. Tinggi banget, apapun makanan yang diberikan oleh peternaknya pasti akan dilahapnya, dari jerami, hijauan-hijauan, ataupun konsentrat. Yang kedua, pastinya bulunya itu nggak akan kusam, nggak kusam, nggak berdiri, jadi terlihat mengkilap. Jadi performanya itu kelihatan banget kalau dia itu bener-bener sehat. Dok, tadi juga pas saya main ke sapinya Pak Murpado itu, Ya. itu beliau tuh pakai suplemen gitu. Oke. Nah, jadi saya penasaran nih, apakah makan aja nggak cukup nih untuk membuat sapi itu sehat? Apakah kita butuh suplemen? Dan kalau semisal butuh, gimana sih cara tips memilih suplemen terbaik gitu untuk ternak sapi kita? Yang seperti apa? Ya, oke, Mbak Fitri. Makhluk hidup apapun, mau manusia maupun hewan, itu pasti ada membutuhkan suplemen. Suplemen di sini itu kayak vitamin lah kalau di manusia ya. Suplemen ini tujuannya juga untuk menunjang dari asupan makanan ini terserap lebih maksimal. Nah, karena vitamin atau suplemen ini juga mengandung bahan-bahan yang baik untuk pertumbuhan dari ternak. Salah satunya adanya bahan organik, ataupun juga adanya bakteri-bakteri yang apatogen ya. Apatogen ini maksudnya baik untuk kebutuhan dari metabolisme sapinya. Nah, pada umumnya kalau suplemen yang baik itu ya sama dengan isi dari perutnya dari sapi ya, untuk membantu fermentasi di bagian rumen kayak gitu. Nah gini dok, tapi masalahnya bakteri kan banyak banget ya dok ya. Banyak banget. Dokter bisa menyebutkan bakteri-bakteri apa aja yang penting banget nih harus ada gitu kalau dulu ternak memilih satu suplemen tertentu gitu. Apa aja bakteri yang? Ya, salah satu bakteri yang ada dalam rumen itu bakteri selulitik, antara lain kayak bacillus, kayak gitu-gitu tuh termasuk bakteri yang berguna untuk memfermentasi pakan. Betul. Nah, pakan di sini tuh maksudnya pada saat pakan sudah terserap oleh sapinya atau dimakan oleh sapinya kan masuk dalam lambung ya namanya Mbak Fitri ya. Lambung atau rumen, retikulum dan kawan-kawannya itu. Nah, itu ada proses namanya fermentasi di dalam lambung. Nah, fermentasi ini harus membutuhkan namanya mikroorganisme atau bakteri. Ada itu namanya bacillus. Bacillus itu juga banyak banget ya. Ada Bacillus subtilis, ada Bacillus brevis, Bacillus pumilus, dan banyak banget itu Mbak Fitri ya. Nah, bakteri-bakteri ini tuh fungsinya selain memfermentasi juga membantu untuk memecah dari pakan hijauan ini Mbak Fitri. Oh gitu. Karena hijauan ini tuh juga mengandung zat-zat kayak namanya itu selulosa. Selulosa di sini tuh juga ada salah satunya silan. Nah, silan ini yang nggak bisa dicerna oleh sapi. Jadi membutuhkan bakteri-bakteri ini yang menghasilkan enzim untuk memecah silan tadi itu Mbak Fitri. Biar makanan yang masuk ini memang benar-benar terserap sempurna gitu ya. Otomatis. Oh begitu lah, itu penggunaan bakteri-bakteri yang penting banget harus ada di satu suplemen gitu loh kalau dulu ternak mau mengasih suplemen untuk ternak sapinya dok ya. Ya, benar banget. Jadi ini menambah ilmu pengetahuan kita ya dulu ternak di seluruh Indonesia ya. Kalau pilih suplemen itu memang jangan asal-asalan karena ada dua syarat tadi ya. Kalau saya bisa simpulkan nih Dokter Dinta, harus yang organik, kemudian harus yang mengandung bakteri-bakteri yang benar-benar dibutuhkan oleh ternak sapi Anda. Semakin lengkap bakterinya, itu akan semakin lebih baik lagi, membantu penyerapan nutrisinya lebih sempurna ya dok ya. Lebih optimal. Dan akhirnya menghasilkan sapi yang sehat juga. Pastinya nutrisi terserap optimal, yang pasti daya tahan tubuh juga akan lebih baik. Terima kasih Dokter Dinta ya. Sama-sama Mbak Fitri. Penjelasannya, semoga penjelasan dari Dokter Dinta tadi menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah kepercayaan diri dulu ternak di seluruh Indonesia untuk semakin mengembangkan usaha ternak sapinya, dan juga mungkin kalau yang mau memulai bisnis ternak sapi agar semakin lebih pede lagi ya dengan penjelasan Dokter Dinta itu tadi. Nah, itu tadi perjalanan Fitri untuk memantau persiapan peternak-peternak sapi jelang Hari Raya Idul Kurban. Semoga penjelasan Dokter Dinta juga semakin menambah ilmu pengetahuan dulur ternak di seluruh Indonesia dalam beternak sapi ya. Tentunya meraih sukses dengan produk GDM Organik. Selanjutnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dan juga fanpage GDM Organik, karena setiap Sabtu kita akan selalu mengupdate materi-materi baru di GDM Info. Akhir kata, Fitri dan segenap keluarga besar GDM Organik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan para kerabat. Salam Go Organik!